Ya, itu namanya manipulasi, guys. Makanya orang-orang manipulasi itu berbahaya, guys. Siapa, guys, manipulator yang sangat terkenal, guys? Ada, guys, anime yang pemeran utamanya manipulator, guys. Nah, betul, Johan. Nah, ini kakak termanipulasi nih kayaknya nih sama Bang Johan Liber tadi. Gambarnya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat menyeramkan, guys. Di sini ada soal tentukan bentuk sederhana dari bentuk ini. Oke, kalian ingat simpelnya ya. Kalau misalnya kakak tanya 1 apel ditambah 2 apel, ini jadi berapa apel, guys? 3 apel, tuh 3 apel. Terus kalau misalnya kakak punya 5 bebek ditambah 2 bebek atau 3 bebek deh, jadi berapa bebek, guys? 8 bebek, betul. Nah, sekarang kalau kakak tanya 2 apel ditambah 5 bebek, jadi berapa? Apakah dia bisa kita jumlah jadi 7 apel bebek? Apakah bisa? Iya, nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya soalnya bilang 2 apel plus 5 bebek, ya dia nggak bakal bisa diapa-apain ya. Kenapa? Karena variabelnya itu berbeda ya. Ini tuh nanti disebutnya variabel. Ini nanti disebutnya konstanta atau bilangan atau ya sama aja lah ya. Jadi ketika variabelnya berbeda, itu mereka emang nggak bisa dijumlahin. Ya kenapa? Ya simpel aja kan. Karena beda variabelnya. Kita tuh hanya bisa menjumlahkan itu ketika variabel itu sama. Beda sama kali ya. Kalau perkalian nanti beda lagi. Apa aturan mainnya? Ini khusus yang penjumlahan. Jadi kalau variabel berbeda, mereka nggak bisa diapa-apain. Mereka akan tetap jadi 2 apel plus 5 bebek. Jadi tadi kan kita pakainya apa? Pakai variabelnya itu kan apel sama bebek kan. Nah, tapi kalau di matematika tuh biasanya gini. 1 apel ditambah 2 apel. Berarti 3 apel. Terus 5 bebek ditambah 3 bebek. Jadinya 8 bebek. Terus kalau misalnya 2 apel ditambah 5 bebek. Ya ini jadinya tetap 2 apel plus 5 bebek. Nggak bisa diapa-apain. Beda variabel. Jadi inilah basic dari operasi hitung aljabar ya. Fokus sama variabelnya. Ini juga bisa disebut koefisien ya. Sama aja. Ini masalah penyebutan aja. Penyebutan istilah. Sebenarnya artinya sama aja, angka di depannya si variabel itu. Oke, kita lanjut. Berarti ketika di soal ini ya udah, kamu nggak bisa kan 9 apel dikurang 4 bebek, nggak bisa. Jadi 9 apel ini harus ditambah sama apel juga, dioperasikan sama yang apel-apel aja, YAAA, yang apel-apel aja. Nah gitu, nggak bisa apel sama bebek kamu gabungin, nggak bisa, yang apel-apel aja. Ya ini berarti kalau misalnya kalian hitung 9 apel ditambah 5 apel itu kan 14 apel. 14 apel diambil 6 apel, 8 apel. Nah, sekarang 4 bebek ya, tapi ini negatif ya. Berarti kalau negatif tuh kakak tuh ngebayanginnya itu hutang ya. Misalnya kamu punya hutang 4 bebek, terus kamu baru bayar 2 bebek. Berarti hutang kamu udah lunas belum? Punya hutang 4 bebek baru bayar 2 bebek. Berarti kan belum kan? Masih ada berapa? Ya sisanya tadi. Masih ada sisanya 2 bebek lagi yang masih hutang gitu. Jadi ini sama ini itu masih jadi min 2 ya, min 2 bebek. Habis itu kamu bayar lagi nih, bayar 8 bebek gitu. Nah sekarang kelebihan dong gitu. Makanya kalau kelebihan itu nanti hasilnya positif gitu ya, 6 bebek gitu. Jadi ini nanti di sini positif 6 bebek. Nah sekarang yang cicak nih, 7 cicak diambil 3 cicak, berarti sisa 4 cicak. Jadi jawabannya yang A. Sama kayak tadi ya, berarti kita kelompokin dulu nih yang sama-sama dulu nih variabelnya gitu. Nah, R. Kan tadi kan kakak ngitungnya di otak gitu ya, tapi kalau kalian misalnya mau biar mudah gitu ya, itu kalian boleh aja coret-coret guys, kayak 15R ditambah 37R gitu kan, dikurang 9R, itu nih kalian jumlah gitu. Ya pakai cara susun ya, biasa. Berarti kan berapa nih? 15 tambah 37 ini berapa? Ini 2, 1, 5 ya, 52 kurang 9, berarti 43, ya betul. Udah deh, tulis ini berarti. Oke, berarti yang R-nya 43. Sekarang yang S-nya nih. Mana S? S. Kamu punya utang 8 singkong. Terus kamu ngutang lagi 12 singkong. Berarti kan utangnya nambah kan? Jadi 20 singkong utangnya. Nah, utang 20 singkong ini kamu bayar 6 singkong. Berarti sisa utangnya 14 singkong. Dan terakhir yang T ya. Ini T. Berarti ini 6 ya. Positif 6. Terus kamu malah ngutang 18. Berarti min 12 ya. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke, ini berarti kalian cari apa? FPB dari mereka semua, guys. Kita pakai cara yang kemarin nih, cara tabel. Jadi 27K pangkat 3, terus 81 KM, terus 54 KN. Ini kamu bisa bagi. Sekarang 27, 81 sama 54 itu bisa
semuanya dibagi 27 ya. Tapi jangan lupa dibuletin ya, tandain. Berarti ini sisa K pangkat 3, ini sisa 3 km, ini sisa 2 KN gitu. Terus mana lagi yang bisa ngebagi semuanya? Bisa dibagi K ya, betul gak? K pangkat 3 dibagi K, itu K pangkat 2. Ini dibagi K juga bisa, jadinya 3M. Ini dibagi K juga bisa, 3N. Udah. Nah ini udah nggak ada yang bisa dibagi sama-sama lagi ya. Jadi FPB-nya tuh ini. Maka FPB-nya 27 dikali K. Jadinya 27K. Oh ya ini 2N ding. Sorry. Berarti ya udah, kamu cari aja ini yang FPB-nya itu 27K. Berarti 27K pangkat 3 tambah 81 km dikurang 54 kn. Ini kan bisa kamu pecah nih. Ini jadinya 27K dikali K kuadrat. Kenapa 27K? Nah, ini kan FPB-nya tadi. Itu 81. Ini tadi berapa? 27K dikali 3M. Ini 54. Itu kita dapat 27K dikali 2N gitu. Jadi ininya sepaket nih, guys. Nah, ininya sepaket nih. Kak, kenapa bisa ini ke sini? Nah, coba ini kalau kalian kaliin, itu balik lagi ke awal. Sumpah, kakak tuh nggak ngubah apa-apa. Kenapa ini bisa berubah jadi kayak gini? Sesimpel karena ya mereka sama. Makanya boleh kakak ubah. Atau sebutannya tuh manipulasi bentuk lah ya. Manipulasi bentuk. Tahu nggak manipulasi? Kayak kalian mengubah bentuk tapi tidak mengubah nilai. Ya, itu namanya manipulasi, guys. Makanya orang-orang manipulasi itu berbahaya, guys. Siapa, guys? Manipulator yang sangat terkenal, guys. Ada, guys, anime yang pemeran utamanya manipulator, guys. Nah, betul, Johan. Nah, ini ke sini itu manipulasi bentuk. Kalian tuh hanya mengubah ya bentuknya aja, tapi nilainya enggak gitu. Manipulasi bentuk atau dijohanin. Nah, jadi karena ini mereka sama 27K, ya udah kamu boleh keluarin nih 27K dikali K kuadrat ditambah 3M dikurang 2N. Nah, jangan sampai kalian nanya lagi, ini ke sini kenapa bisa? Sama, ini manipulasi juga gitu. Ini Johan juga di sini. Ini ke sini juga Johan gitu. Step 2 ke 3 juga dijohanin. Nah, itu. Berarti jawabannya yang A ya. Tentukan bentuk sederhana dari ini. Berarti pertama kita coba kali distributif dulu semuanya ya. Jadi kita bikin sepaket dulu ya. Berarti kan 12X ditambah 30Y. Terus ini 12X lagi ya. Terus ini plus 3 dikali min Y. Itu jadinya min 3Y. Ya udah sekarang 12X tambah 12X. Itu 24X. 30Y dikurang 3Y. Positif 27Y. Nah, apakah ini udah jawaban? Sebenarnya ini udah jawaban juga ya. Tapi ini kayaknya harusnya diperjelas ya soalnya. Bentuk faktor sederhana ya gitu. Oke, berarti kamu perlu faktorisasi lagi. Berarti kamu cari nih 24X sama 27Y ini bisa kalian ubah jadi berapa? 3 ya. Karena kan 3 dikali 8X, ini 3 dikali 9Y. Nah, ini kan karena 3-nya udah sama, bisa kita keluarin 3-nya. Jadinya 3 dikali 8X plus 9Y. Jawabannya yang C ya. Tapi yang E ini juga benar sih, tapi ini harusnya soalnya dikoreksi ya. Harusnya soalnya itu bilang bentuk faktor sederhana. Seperti biasa ya, kita kali terlebih dahulu. Ini kita kali, ya kan? Kali semua ya. Berarti jadinya berapa tuh? 15P ditambah 10Q dikurang 20R. Nah, sekarang yang ini nih, minus nih. Berarti min ketemu plus min ya. Min 8P, terus min 20Q, terus plus 12R ya. Habis itu ini berapa nih? 2P, 6Q, min 4R. Tinggal ditotalin aja nih. Yang P dulu ya. Ini P. 15 dikurang 8 itu 7. 7 tambah 2 itu 9. Terus ini 10Q dikurang 20Q itu min 10 ditambah 6. Min 10 ditambah 6 min 4 ya. Terus, oh iya sorry. Ini plus ya. Berarti yang Q itu jadinya 30 ditambah 6. 36 ya. Terus ini min 20 plus 12 itu min 8. Min 8 di min 4, min 12. Oh, ini min 12 guys. Oke, min 32, min 36. Ya, sorry guys. Ini kakak termanipulasi nih kayaknya nih sama Bang Johan Liber tadi. Gambarnya sangat-sangat ini ya. Sangat-sangat menyeramkan guys. Oke, gimana cara mengerjakan soal ini guys? Langkah pertama, ya step 1, itu kalian harus apa? Menyamakan penyebutnya. Gimana caranya? Betul, dengan cara mencari KPK-nya. Berapa KPK dari ini, sama ini? Berapa? Ya 4X kan? Betul kan? 4X ya. Dengan cara ini cari KPK.
soalnya itu kan ini tadi ya, ini, terus kita samain penyebutnya semua, set, 4x gitu. Terus sekarang buat mencari atasnya, itu tinggal ini dibagi ya, berapa? 4x dibagi x, berarti 4 ya. Terus 4 dikali dia nih, dikali kan, dikali yang atas. Terus lanjut, yang ini sekarang, dibagi, berapa tuh? 4x dibagi 2x, itu adalah 2 ya. Terus ini kali kan, berarti 2 dikali mereka, x kuadrat min 4. Nah sekarang, yang ini nih, set, bagi ya. Habis itu dikali 4x dibagi 4x kan 1, berarti 1 dikali mereka 5x plus 1. Berarti sekarang ya udah tinggal dijumlahin aja deh. Berarti yang atas nih kamu kali distributif lagi, 12x kuadrat plus 8, terus ini min 2x kuadrat, ini plus 8 ya. Terus ini ya ini sama aja, berarti 5x plus 1. Ini udah. Yang sama variabelnya itu kita jumlahin nih. Berarti ini 12 kotak dikurang 2 kotak. Berapa? 10 kotak ya. Terus ini 8 ditambah 8 tambah 1 itu 17 ya. Nah ini 5x nya sendiri ya. Ini 4x. Udah deh, 10x kuadrat plus 5x plus 17 yang B. Oke, kita kerjakan seperti biasa. Samakan dulu penyebutnya ya. Berarti kamu cari KPK-nya nih. Berapa KPK-nya guys? Dari 12AB, ini 3, 6A kuadrat, B kuadrat, 2 min 4AB kuadrat. Berapa KPK dari semuanya? Berarti kan udah pasti 12 dong. Betul ya? Nah, terus pangkatnya cari yang paling gede. A kuadrat yang paling gede ya. Kalau yang B-nya yang paling gede itu B kuadrat. Oke, terus tinggal seperti biasa. Ini ke sini dibagi. Berarti dibagi 12-nya habis ya kan, A sama B berarti ini pangkatnya habis, berarti sisa A sama B ini dikali ya, berarti 5AB, terus ini dibagi, berarti ini 2 ya, 12 dibagi 6 2, terus apa, A kuadrat B kuadrat ini dibagi ya, habis juga, berarti sisa 6, terus lanjut ini dibagi lagi, berarti 3 dikali 2 itu 6. Terus A kuadrat dibagi A itu A B kuadrat habis. Oke, ini jawabannya. Berarti yang... Oh, sorry. Ini min ya. Ini min. Oke, jadi min 6A. Jawabannya yang C. Ya. Gimana cara mengerjakan soal ini? Anggap aja kalian belum ngerti inilah, belum mengerti sifat-sifat eksponen. Sekarang gini guys, 45 dikali X pangkat 8. X pangkat 8 itu kan X kali X kali X sebanyak 8 kali nggak sih? Gitu ya. Y pangkat 6. Terus Z pangkat 3. Z. Nah, terus ini kamu bagi nih. 15. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1. Nah, udah ini bisa dibagi ya kan. Ini kebagi kan. Ini kebagi. Nah, ini 1. Ini. Nah, 2, 3, 4, 5. Terus terakhir ini nih. 45 sama 15. Udah kelar. Jadi tinggal 3 dikali X dikali X dikali X dikali Y dikali Y dikali Y per 1 ya. Berarti 3 X pangkat 3 dikali Y pangkat 4. Oh ini Z-nya pangkat 2 ya, sorry. Ini Z pangkat 2 per 1. 1 nggak usah tulis ya, per 1. Berarti yang bebek ya. Kok B sih? Sorry. Yang E. Simple sebenarnya. Kan kalian kayak, oh ini sifat eksponen, pangkatnya ditambah kalau variabel. Nah, itu kan ngapalin kan. Sebenarnya bisa pakai cara manual. Ini kan 5x kuadrat kan 5 kali x kali x gitu kan. Nih y kali y kali y gitu. Udah simple aja. Dikali 3 dikali x kali x kali x gitu kan. Dikali y, dikali 2, dikali x, dikali y, dikali y. Udah. Berarti kan 5 kali 3 kali 2 gitu kan. Nah, ini manual banget di kakak nih. X dikali x kali x-nya kakak kumpulin nih. Tuh, 2, 3, 4, 5 ya, gitu. 5, 7. Oke, sekarang Y-nya kumpulin. Y tuh 2, 3. Udah. Berarti ini 30. Ini X-nya ada berapa guys? X-nya ada 7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Jawabannya yang B ya. Oke, di sini ya ini gampang ya. Kalian tinggal cari KPK dari 6, 8 sama 24. 24. Ya udah 24 bagi 6 4. 4 kali 5B pangkat 3 ini kan. Nah, terus ini 3 dikali dia. Terus ini 1 ya. 1 kali 1. Berarti ini 20B pangkat 3 9B kuadrat plus 1 per 24. Jawabannya yang sumpah kakak nih kayak ngelihatnya kayak pusing nih kena genjutsu soal nih Itachi nih, the real Itachi nih guys. Nggak bohong nih guys, soalnya Itachi parah kena genjutsu C ya.
Ya, ini tinggal ikutin aja ya. Min 3 dikali 5 dikali min 4. Berarti kan min 15 dikali 4 itu 60 ya. Nah, ini A kuadrat, A. Tadi kan kalian udah kelihatan tuh polanya ya. Oh, berarti kan pangkatnya tinggal ditambah aja sebenarnya. Gitu. Jadi ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Berarti jadinya pangkat 4 ya. B-nya itu pangkat 6. C-nya itu pangkat 3 gitu. Nah, kalau misalnya masih bingung, gak apa-apa. Kalian manual dulu aja gak apa-apa.